Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Wajah pendaki ini kayak orang Arab, mancung, alis tebel, ganteng dah. Tapi ya mukanya pucat berat, kayak orang kedinginan. Dia memandang kami dengan tatapan kosong. Tapi setengah kaget juga, pendaki itu akhirnya membalas pertanyaan yang Mas Burhan dan Ane lontarkan. Tapi pakai bahasa Jawa. Ane cuma ngerti dikit karena bahasa Jawa sama bahasa daerah asal Ane tuh mirip-mirip. Ini percakapan yang Ane tangkap ya. Pendaki itu memperkenalkan namanya dengan nama Ali. Ali, maaf mas, saya tadi buru-buru harus sampai di semak ini. Jadi saya tidak mau menunggu kalian, Mas Burhan. Oh, gak apa-apa mas, kami yang merepotkan. Kami berdua ingin turun ke base camp di kaki gunung. Sampean apakah menuju ke sana juga? Sepertinya kami nyasar mas. Ali, saya tidak menuju ke sana mas. Saya ke arah lain. Tapi kalau memang mas nyasar, akan saya pandu menuju ke bawah. Sampai di perbatasan Batu Besar nanti, Mas Burhan. Wah, baik mas, kalau memang tidak merepotkan Mas Ali. Kami akan sangat berterima kasih sekali mas. Akhirnya kami bertiga pun segera melanjutkan perjalanan. Mas Ali bilang, kalau melalui jalur ini kita jangan terlalu cepat jalannya, karena akan benar-benar menguras energi. Dan akhirnya kita sering berhenti di perjalanan. Kita sih nurut aja ya, karena dari gaya ngomongnya orang ini udah expert di jalur ini. Selama perjalanan Mas Ali cerita bahwa dia adalah pendaki dari daerah Jawa Barat, tepatnya dari kota Cirebon. Kalau mendaki gunung ini agak pernah lewat jalur atas yang kami lalui. Kata dia daerah itu memang angker dan jarang ada pendaki yang mau melalui jalur itu malam hari. Pasti ada aja dah kejadian. Mas Ali ini orangnya sangat ramah Gan. Dia banyak bercerita tentang tips mendaki yang baik dan benar. Gunung mana yang enak didaki untuk kaum pemula. Orangnya cukup cerdas. Feeling aneh dia kuliah di Fakultas Pertanian atau Kehutanan. Dia ngomongin jenis-jenis tumbuhan melalui beserta bahasa Latinnya. Aneh kagum dah sama ini orang kan. Mas Burhan nanya dia buka tenda di mana. Dia bilang sih nggak jauh di atas tempat tadi waktu kita lewatin kan. Tapi seingat aneh gak pernah lihat tenda selama perjalanan melalui jalur ini. Bodoh amat. Yang penting kita sekarang lagi perjalanan turun. Aneh gak mau mikirin yang berat-berat. Kemudian Mas Burhan nanya, kenapa tadi Mas Ali bengong ngeliatin semak-semak yang tadi? Dia hanya tersenyum, yang artinya dia gak mau jelasin lebih panjang lagi. Kami coba menceritakan pengalaman kami semalam, tapi gak semuanya. Sebagai pembuka omongan saja. Dia tapi gak banyak nanggepin. Dia cuma bilang satwa yang ada di sini memang kebanyakan anjing kan. Dia beberapa kali bertemu dengan harimau, tapi jarang banget. Kemudian ada babi hutan. Perjalanan ini berasa cepat. Mungkin karena ada teman ngobrol kali ya. Aneh kan jalan di belakang dia persis tuh. Mas Burhan ada di belakang Aneh. Aneh iseng-iseng merhatiin ranselnya. Karena soalnya, tapi kok
terasa ganjil ya. Aneh gak pernah lihat model tas ransel begini kan, kayak tas army gitu, dari bahan kanvas tebal banget malah. Di sana ada beberapa emblem Mapala. Kalau anggota Mapala setiap naik gunung kan kayak ada memorabilia tuh dengan emblem. Aneh lihat ada beberapa nama gunung yang ditempel di ranselnya, tapi kok tahunnya udah lama-lama banget ya. Tahun 81, 83, 84 dan lain-lain. Gak ada yang di atas tahun 90 atau 2000-an kan. Wah, ini orang angkatan jadul nih. Kalau di tahun 80-an dia naik gunung dan dari mukanya sekitar umur 30-an awal, berarti perkiraan dia lahir di pertengahan tahun atau akhir tahun 50-an dong ya. Mungkin ini tas temen atau saudaranya kali. Memang tasnya keren, Aneh akuin, simple. Selain tas Aneh juga perhatiin jenis sepatunya kan. Ini juga sepatu semi militer kalau Aneh lihat. Keren juga. Jadi bahan bautnya itu kan karet ya kan. Tapi dari bagian mata kaki sampai atas itu kanvas kan. Modelnya warna hijau army itu. Wah, keren juga dah botnya. Di sepatunya ada logo bintang berwarna kuning. Ada tulisannya AR. Setahu Aneh kode AR adalah kode yang disematkan pada busana-busana khusus yang dipakai oleh kaum militer di negara kita. Soalnya Aneh punya saudara anggota TNI kan. Jadi mulai dari jaket, sepatu, baret, dan lain-lain ada tulisan AR-nya. Tapi kalau tulisan AR-nya yang ini dia jenis hurufnya beda kan. Gak kayak yang dipakai saudara Aneh, tapi keren sepatunya. Perjalanan kita makin lama kayak makin tengah hutan, kanan kiri pohon segede-gede gaban lah. Tapi jalanannya agak lebar kan. Dari ujung kanan sampai ujung kiri jalan bisa muat 3-4 orang. Gede kan. Udah gak batu-batuan lagi, tapi didominasi rumput liar dan tanah. Wih, licin banget dah di sini. Aneh berkali-kali kepleset dan dibangunkan oleh Mas Burhan. Tapi yang lucunya Mas Ali sama sekali cuek. Dia selalu mengingatkan, jangan lama-lama, seakan-akan dia juga mengejar sesuatu. Aneh pikir paling kesini nanti dia akan mesti balik lagi, naik ke atas. Gila, capek banget kan. Kaki itu besar banget. Kalau pas turun gunung, Mas Ali mungkin kesian juga kali ya. Lama-lama dia akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak. Tempat kami berhenti ini enak kan. Banyak akar-akar pohon yang gede-gede banget ada di atas tanah. Jadi bisa muat tempat duduk. Bisa buat tiduran juga kalau mau. Karena hujan gede, Aneh gak bisa sambil ngudut dan mati gaya juga. Kalau Mas Burhan, dia lagi mijit-mijit kakinya. Rasain lo, pegel kan. Diem-diem Aneh coba ngelirik Mas Ali. Dia duduk sendiri agak jauh dari kami berdua. Dia diem aja dengan tatapan kosong ke arah tanah. Kayak orang lagi banyak pikiran. Gak gerak-gerak pula dia. Kalau orang normal adalah gerakin kaki, muter-muter kepala kayak ngerangin pinggang. Ini enggak loh, diem aja. Mas Burhan sempat mau ngajak ngobrol, tapi nggak enak. Mungkin ini caranya pendaki expert kalau istirahat kali ya. Banyak diem sambil ngumpulin energi. Ya udah, akhirnya Aneh ngobrol berdua sama Mas Burhan. Ada kali cuma 5 menit kita berhenti. Mas Ali ngajak lanjut lagi. Hujan tiba-tiba udah mulai reda. Berhenti malah. Sinar matahari sudah mulai masuk dari sela-sela pepohonan. Enak banget, sumpah ini situasi terenak selama Aneh di gunung ini. Mulai ada suara burung, bukan burung gagak ya kan. Kita terus berjalan dengan cepat nih, gak menyusuri jalur pepohonan. Makin lama jalanan mulai menyempit lagi. Tapi gak seterjal yang udah-udah. Masih layak lah, Mas Ali bilang. Sebentar lagi kita akan sampai
di sebuah pertigaan, dan disitulah kita berpisah. Wah, seneng aneh dah Gan. Aneh juga nanya dia, masih jauh nggak sampai base camp di bawah? Kalau kata dia, ya kira-kira 1,5 jam lah kita semua akan sampai di base camp. Asik, makin semangat aneh turun. Aneh iseng cek jam tangan aneh. Sumpah, aneh bingung mau bilang apa. Ludah aneh tertahan di tenggorokan. Nafas aneh tersengal-sengal. Seakan ini dada mau keluar semuanya. Aneh cek jam, gila, masih jam 12:10. Terakhir aneh cek jam itu di puncak Gan. Itu aneh kalau nggak salah jam 12 lebih sedikit. Lebih sedikitnya itu paling 5 atau 10 menit. Masa iya sudah jauh perjalanan ini nggak ada semenit. Aneh positive thinking, baterai jam aneh mati. Walaupun kemungkinan itu tipis banget. Jam aneh Casio Moodman, dimana jam itu pastinya tahan banting banget. Dan yang kedua aneh baru beli 2 bulan lalu. Ya udah, aneh positive thinking lagi. Mungkin jam aneh termasuk salah. Barang cacat produksi. Segala macam alasan aneh pakai buat ngejatuhin kualitas jam aneh dah. Pokoknya jam aneh yang bermasalah. Dan lagi kondisi saat ini nggak angker, cukup cerah dan banyak suara burung. Aneh pengen nanya Mas Burhan, tapi kenapa kok ada perasaan nggak enak kalau sampai kedengeran Mas Ali? Aneh dak dik duk. Aneh terus menoleh ke arah Mas Burhan, tapi Mas Burhan nggak nangkep odenya. Yang lebih parah malah Mas Ali yang nangkep, padahal kan dia posisinya ada di depan aneh. Mas Ali sempat noleh ke belakang ke arah aneh sambil ngomong, Mas Ali, kenapa kamu gelisah begitu? Ada yang salah? Nada nanyanya bukan kayak nanya, tapi lebih ngebentak. Anjir, aneh cuma bisa jawab, gak ada apa-apa dong. Semakin itu dia mulai sering ngelirik ke arah aneh terus. Mas Burhan diem aja. Dia agak ngerasa kalau ada sesuatu yang ganjil. Tiba-tiba aneh samar-samar mencium bau yang gak enak. Maaf nih Gan, bau kentut orang mulus masuk angin Gan. Kayak gitu dah baunya. Awalnya aneh kira Mas Ali kentut, tapi makin lama bau itu makin menyengat. Lama-lama kayak bau busuk, bau bangke. Sumpah aneh gak kuat sama tuh bau. Baunya dari arah depan aneh. Aneh tutup hidung. Aneh coba ngelongok ke arah Mas Ali, tapi dia biasa aja, gak ada tutup mulut sama sekali. Aneh noleh ke belakang Mas Burhan pun biasa aja. Malah dia lagi ngeliat-ngeliat pemandangan sekitar. Asem. Berarti ini aneh sendiri yang nyium. Pengen nanya, takutnya diketusin sama Mas Ali. Aneh tahan aja dah tuh bau. Nyut banget padahal. Gak lama kemudian akhirnya kita sampai di sebuah pertigaan yang dimaksud. Buru-buru aneh menjauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Burhan. Karena cuaca cerah, aneh sekarang bisa lebih jelas ngelihat muka Mas Ali. Di sebagian besar area pipi kanan dan kirinya ada totol-totol warna coklat gitu. Tahu kan totol-totol kalau orang udah tua yang warnanya coklat itu banyak banget kan. Padahal seingat aneh waktu temuan di atas mukanya dia bersih, ganteng, tapi pucat doang. Karena ini aneh lihat dari depan jadi bisa kelihatan apa yang dia pakai. Dia berdiri membelakangi arah matahari, malah cenderung ngumpet ke salah satu pohon besar yang ada di pertigaan itu. Dia pakai jaket, depannya di bagian kiri. Kalau kita menghadap dia ada emblem nama Gan, tulisannya Ali M. Iskandar. Ingat banget aneh, bordirannya warnanya perak dengan background warna hitam. Di sebelah kanannya ada emblem logo, ada 2. Yang satu gambar ular kobra dan di dalam perisai warnanya biru kuning. Yang satu lagi kayak lambang kepangkatan gitu, kepangkatan tentara atau polisi gitulah, yang kayak huruf F warnanya hitam hijau. Dan tongkat kakinya di ujung atas
kayak ada ukiran gambar muka orang, tapi gak jelas soalnya ukirannya kayak udah aus dimakan waktu, jadinya embosnya udah gak terlalu tebel. Jaketnya itu udah lusuh banget, banyak spot-spot kayak tanah gitu, terus ada spot-spot kayak bekas ketuangan air atau minyak, oli. Pokoknya Mas Ali ini ternyata pakaiannya kucel semua. Aneh bilang di ama keturunan timur tengah kan. Akhirnya dia ngomong, "Mas Ali, saya cuma bisa antar sampean sampai sini saja, karena area saya cuma dari sini sampai ke jalur atas tadi." Wanjir, area saya, Mas Ali. Kalian silahkan teruskan ke arah kiri saja, jangan lurus. Lurus itu tembusannya lereng. Silahkan Mas, semoga selamat sampai di jalan. Titip salam dari saya untuk teman-teman ranger di base camp ya. Bilang kepada mereka kalau saya masih ada di sini. Mas Burhan. Siap Mas Ali. Kami berdua ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali. Akan kami sampaikan selamanya Mas Ali untuk teman-teman di base camp. Mas Ali, di depan kalian akan menemukan pemukiman warga. Kalian bisa beristirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan di sana kalian jaga sopan santun kalian, terutama kamu anak muda. Dia mengatakan itu sambil melihat ke arah Ane kan. Buset, Ane kaget banget. Mas Burhan juga ikutan kaget. Dia agak ngeh sih kejadian tadi selama perjalanan. Akhirnya untuk mempersingkat waktu, Mas Burhan dan Ane menjabat tangan Mas Ali sebagai tanda terima kasih kami. Sumpah, pas salaman tangannya Mas Ali ini berkerut-kerut kan. Tahu kan kalau tangan kedinginan kan pasti keriput tuh. Nah ini keriputnya parah sampai kasar banget, terus tangannya dingin banget. Udahlah, bodoh amat. Akhirnya kita berpisah. Ane belok kiri dan Mas Ali balik ke arah kita tadi turun. Ane pengen banget ceritain hal tadi ke Mas Burhan, terutama masalah jam. Ane pengen banget tahu dia jam tangan dia tuh jam berapa. Kurang lebih 5-7 meter. Kita dah jalan, tiba-tiba Ane pengen noleh ke belakang. Mas Burhan pun juga ikutan, pengen lihat Mas Ali, pendaki yang sudah berjasa mengantar kita turun. Dan Ane pun sontak kaget, gak ada. Mas Burhan juga, kita sama sekali gak ngelihat sosok manusia, gak ada sama sekali sosok Mas Ali. Padahal harusnya dia lagi nanjakin sebuah batu yang agak curam. Ane sama Mas Burhan cuma ngeliatin sosok seekor anjing dengan bulunya yang berwarna hitam mengkilap. Ekornya panjang menjuntai ke atas. Anjing itu dengan sigap meloncat batu demi batu ke atas dan akhirnya kemudian berlari sampai kita tidak bisa melihat dia lagi. Dan yang terakhir kami hanya mendengar lolongan dari arah tengah lereng atas. Ane dan Mas Burhan sekarang sadar sesadar-sadarnya bahwa perjalanan menegangkan ini belum berakhir. Benar feeling Ane. Jam tangan Mas Burhan pun menunjukkan waktu yang sama dengan jam tangan Ane. Sama, ini pukul 12.10 siang. Setelah Ane dan Mas Burhan melihat sosok Mas Ali yang sebenarnya, kami berdua pun cuman saling melongo aja kan. Kengerian dan ketakutan seakan sudah menjadi hal yang biasa di saat itu. Yang jelas di pikiran Ane adalah gimana ke base camp secepatnya. Udahlah, mau dia sosoknya anjing kayak burung kayak, udah bodoh amat kan. Mas Burhan pun langsung menarik lengan Ane untuk segera lanjutkan perjalanan. Masalah sekarang masih jam 12-an. Itu artinya Ane dan Mas Burhan terjebak lagi di dunia mereka. Kami sudah pasrah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Ane dan Mas Burhan pun menyusuri lajur yang disarankan oleh Mas Ali. Jalanan ini berupa semak-semak. Kita nggak bisa lihat pemandangan di kanan kiri jalan
karena memang semak belukarnya cukup tinggi. Untungnya aja cuaca cerah dan masih ada suara-suara yang bunyinya weng weng weng, ya bunyi gitu. Lumayan lah ada suara daripada nggak ada sama sekali. Jadi serem. Tumben juga kali ini aneh nggak ada lihat mau ngudut. Yang ada di benak aneh adalah bagaimana cara jaga sopan santun. Seperti apa yang dikatakan Mas Ali. Mulai saat ini aneh lebih banyak diem aja. Mau ada penampakan atau kejadian yang aneh-aneh gak bakal langsung mengutarakan. Selain itu aneh juga coba bayangin pemukiman penduduk yang diceritain oleh Mas Ali. Apakah pemukimannya sama kayak yang ada di kaki gunung? Wah, kalau itu mah enak. Ada warung segala, gak apa-apa lah. Neduh agak lama. Yang penting aneh dah kangen sama rasanya kopi hitam ditambah gorengan. Kita berdua saling diem-dieman kan. Jalan secepatnya mungkin untuk sampai pemukiman. Di sini lumayan enak lah treknya. Walaupun semak-semaknya tinggi, tapi dilihat berasa adem. Aneh aja sempat mainin semak-semak yang aneh lewatin, ngelihat ke atas langit yang cerah. Tapi gak lama kemudian, aneh denger kayak ada banyak suara orang ngomong. Kayak lagi di pasar, ada yang ketawa dan lain-lain. Ada suara anak kecil. Suara-suara itu berasal dari bawah kiri aneh. Aneh sama Mas Burhan udah nyoba loncat-loncat sambil ngelongo, tapi gak bisa karena ketutupan pohon-pohon tinggi yang ada di sana. Mas Burhan, wah, kita udah mulai deket nih sama pemukiman penduduk. Kamu mau lari nggak supaya cepet sampai? Aneh, wah enggak dah Mas, mendingan irit energi. Iya, kalau bisa istirahat di sana. Kalau enggak gimana? Mas Burhan, iya juga sih, tapi cepetan lah deh jalannya. Udah gak sabar nih. Akhirnya aneh coba cepetin langkah-langkah aneh, menyesuaikan langkah Mas Burhan. Oh iya, ada satu lagi nih yang aneh pengen kalau sampai pemukiman. Aneh mau ngecas HP. Perasaan dari kemarin belum pernah ngabadiin foto. Lanjutkan. Sekali lagi aneh jelasin bahwa jalan di sini gak neko-neko. Enak, sangat enak malah. Awalnya tanah-tanah, tapi sekarang full rumput. Anehnya rumputnya ini kagak sengaja dirawat kan, kayak rumput Jepang di lapangan golf kan. Gak lama kemudian bener tuh kan, di depan kita kayak ada tanah lapang yang cukup luas. Di sana kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu. Gak rapi sih, tapi itu sudah cukup menandakan bahwa kita ini sudah mulai memasuki areal pemukiman. Aneh dan Mas Burhan seneng banget waktu itu. Nah, aneh berdua masuk dah tuh ke pekarangan. Nah, radius 100 meter dari pagar kayu itu kayak masuk ke areal hutan gitu. Feeling aneh dan Mas Burhan, pemukiman itu ada di dalam area hutan. Wah, buru-buru dah kita melangkah ke dalam hutan itu. Awal masuk kita sudah disambut aroma kayak rebusan-rebusan singkong gitu. Aroma kayu bakar. Dan sepintas pas aneh lihat ke sana, karena nada-nada rumahan. Gimana ya jelasinnya? Rumahnya yang dari bahan kayu itu kan, rumah reot. Atapnya terbuat dari kayu-kayu yang disusun rapi. Tapi luas rumah itu yang bisa dibilang pos sih sebenarnya paling 2 kali 3 meter. Ya lebih tepatnya pos dah, bukan rumah. Aneh sama Mas Burhan gak berani ngeliat ke dalam karena memang gelap banget. Di dalam hutan ini juga sinar cahaya gak begitu terang karena pohon-pohon memang lebat. Dari sini aneh sama Mas Burhan udah bisa ngeliat beberapa rumah pondokan di depan sana. Plus ada orang-orangnya juga. Asik, rame dari jauh, kayak perkampungan tradisional gitu. Di sini aneh gak berasa serem sama sekali. Begitu pula Mas Burhan. Malah yang ada auranya tuh enak, tentrem, damai. Kita berusaha sesopan mungkin pada saat akan mendekat ke kumpulan mereka.
Sepertinya areal di depan pemukiman ini tuh kayak pasar gan. Banyak orang tuh saling ngobrol. Ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan, dan lain-lain. Ada beberapa anak kecil yang lari-lari menghampiri kami dan segera lari-larian lagi saling kejar-kejaran. Beberapa warga di sana ada yang memperhatikan kami dari atas sampai bawah sambil senyum ramah. Ada pula yang cuek seperti sudah terbiasa. Ada orang asing yang datang ke perkampungan ini. Tata pakaian mereka sangat sederhana. Yang cowok pakai baju lengan panjang zaman dulu warna hitam dengan celana panjang juga warna hitam. Kalau yang cewek pakai kebaya dan kain warna hitam juga. Wah, syukur dah. Ane memanjatkan doa yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Walaupun Ane sadar di sini pasti nggak ada listrik buat ngecas HP. Pas sampai di area pasar, Ane bilangnya pasar ya, karena memang ada banyak orang yang kayak lagi tuker-tukeran barang, kayak model-model barter gitu kan. Ane salah seorang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya datang menghampiri kami. Dia ini yang nantinya akan banyak berinteraksi dengan kami selama di perkampungan ini. Dia memperkenalkan diri dengan nama Ning. Percakapan dengan bahasa Jawa halus yang coba saya bantu translate. Mbak Ning, permisi. Mas-mas ini ada apa tujuan datang ke sini? Mas Burhan, siang Mbak. Kami ini sedang menuju perjalanan ke arah kaki gunung, menuju titik kumpul kami di bawah. Saya diberikan petunjuk di jalan yang ternyata melewati perkampungan ini. Apakah benar dari sini nanti bisa tembus ke kaki gunung? Mbak Ning, siapa yang memberitahu kalian untuk lewat sini? Ya, kami berdua pun bingung. Gak mungkin kita bilang ke dia kalau makhluk jadi-jadian yang ngasih tahu. Swear, kita bingung cari alasannya apaan. Kita berdua cuman saling pandang dan diem aja. Untungnya gak lama kemudian Mbak Ning berkata, Mbak Ning, saya rasa kalian butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Mari saya antar ke balai peristirahatan kami di tengah sana. Mari Mas, silahkan. Ada banyak pendaki juga di dalam sana yang seperti Mas. Ajak Mbak Ning sambil senyum-senyum. Tapi senyumnya ini kalau Ane lihat seperti senyum licik kan. Walah, ada pendaki lain yang sama kayak kami. Maksudnya antara lega dan ngeri. Kok bisa ya ada pendaki lain? Bukankah pada saat kami melalui jalur ini? Sudahlah. Coba lihat nanti saja bagaimana. Akhirnya kita diantar menuju tengah kampung. Antara rumah penduduk yang satu dengan yang lain berjarak kurang lebih 10-15 meter. Ini perkampungan bener-bener kampung kan. Kayak nonton film zaman Majapahit. Buset dah. Ini kenapa nggak diangkat ya oleh dinas pariwisata? Kayak kampung Baduy deh kan. Kalau ada yang pernah ke sana, tapi bedanya kalau di sini kita nggak bisa ngelihat ke dalam rumah dari luar. Gelap gitu di dalamnya, tapi ada orang yang keluar masuk dari rumah itu. Dan selama perjalanan menuju ke tengah kampung warga sana juga cuek-cuek aja. Seakan-akan memang udah sering kedatangan tamu. Jadi Ane sama Mas Burhan ya santai-santai juga. Nah, pada saat perjalanan bener tuh, kata Mbak Ning, ada beberapa pendaki yang memang sedang ada di rumah beberapa warga. Mereka mencar-mencar, emang kayak cottage gitu. Kata-kata mereka pada duduk di depan rumah, ngobrol, ketawa, ketiwi. Tapi ada juga yang diam duduk kayak model Mas Ali gitu waktu istirahat. Sudahlah, Ane gak mau berpikir negatif. Ane juga cuma perhatikan baju dari para pendaki itu. Kok kayaknya ada yang jaketnya model zaman dulu, ada yang kayak aneh. Kelihatan lah model-model baju zaman sekarang.
Ada yang bawa tas ransel merek dari merek zaman sekarang. Ada juga yang terlihat jadul. Wah, ini kok aneh ya. Dan di antara para pendaki itu gak ada yang ngeliat kita, Gan. Padahal di depan congor mereka sendiri, seakan-akan mereka terbuai dengan sesuatu. Kalau yang lagi sendiri, ada yang bengong atau sambil main-main jari. Mereka, kalau yang lagi ngobrol sama penduduk, ada yang sampai ketawa-ketawa ngakak, tapi tatapannya kosong. Ada yang mojok sendirian. Wah, aneh nih. Aneh coba ngeliatin Mas Burhan. Dia malah ketawa ketiwi sendiri. Kayaknya seneng banget ngeliat keadaan di sini. Aneh sengaja jalan paling belakang. Takutnya kalau jalan di belakang Mbak Ning, dia ngerasa lagi kayak Mas Ali. Udah Aneh diem aja. Mbak Ning, Mas, daripada di balik kampung, mending kalian singgah dulu saja di rumah saya. Tak bikinin air hangat dan makanan dulu. Belum sempat Aneh jawab, Mas Burhan udah jawab duluan. Mas Burhan, yo wis Mbak, aku kebetulan haus sekali. Boleh Mbak, sungguh subun gih. Ternyata di sebelah kiri Aneh itu ya rumahnya Mbak Ning. Modelnya sama kan kayak pos yang ada di depan, tapi ukurannya agak luas. Perhitungan Aneh kayak rumah tipe 37. Akhirnya setelah kita berdua sampai di rumah Mbak Ning, kita dipersilakan untuk duduk di depan teras rumahnya. Sedangkan dia masuk bersama anaknya yang dia gendong.